Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Anggreni, NPM 200101042, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul paragraf. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang kedua, ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf ada 4, yaitu 1. Kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. 3. Setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. 4. Paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik, serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Yang ketiga, fungsi paragraf. Fungsi paragraf yaitu 1. Mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. 2. Menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. 3. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. 5. Memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang keempat, kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf itu memiliki 5 kegunaan, yaitu 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. 4. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. 5. Dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Yang kelima yaitu unsur-unsur paragraf. Ada beberapa unsur yang pembangun paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam, yaitu 1. Transisi, 2. Kalimat topik, 3. Kalimat pengembang, dan 4. Kalimat penegas. Yang keenam yaitu syarat-syarat penggunaan paragraf. Syarat-syarat penggunaan paragraf ada 4, yaitu 1. Kesatuan, 2. Kepaduan, 3. Kelengkapan, 4. Panjang paragraf. Yang ketujuh yaitu jenis-jenis paragraf. Berdasarkan jenis-jenisnya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Paragraf narasi, 2. Paragraf deskripsi, 3. Paragraf eksposisi,
4. Paragraf argumentasi. 5. Paragraf persuasi. Dan yang ke-8 yaitu macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 2. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Yang ke-9, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf indukatif. Paragraf indukatif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Dan yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Yang ke-10 yaitu macam-macam paragraf berdasarkan isi. Macam-macam paragraf berdasarkan isi ada 3, yaitu 1. Paragraf deskripsi, 2. Paragraf proses, dan yang ketiga paragraf efektif. Yang ke-11 yaitu struktur paragraf. Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf pada umumnya dapat diklasifikasikan atas 2 macam, yaitu kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas untuk kalimat pendukung. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Adapun kalimat penjelas atau kalimat pendukung sesuai dengan namanya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Yang ke-12 yaitu unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ada 5, yaitu 1. Topik atau gagasan utama, 2. Kalimat utama, 3. Kalimat pendukung, 4. Transisi, dan yang kelima penegas. Selanjutnya, atau yang ke-13, syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yakni harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kesatuan, 2. Kepaduan, dan yang ketiga kelengkapan. Yang ke-14 yaitu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ada 4, yaitu 1. Paragraf dibangun oleh lebih dari 1 kalimat. 2. Kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. 3. Kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang keempat, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Dan yang terakhir, macam-macam paragraf.
Macam-macam paragraf ada 5, yaitu 1. Paragraf narasi, 2. Paragraf deskripsi, 3. Paragraf eksposisi, 4. Paragraf argumentasi, dan yang kelima, paragraf persuasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.